Di Matauro Tubin, Matauro Tubin siapa saja yang bisa membaca aswad ini, lah namanya negeri di bawah angin. Arti daripada aswad kuno adalah lembaran-lembaran Al-Quran, karena Al-Quran dia dalam tutu Al-Quran dia macam tulis babak pelipin karena masih tertulis batu dan di batang kayu. Olehnya adalah gitu di aswadnya pada kena atau yang dibaca aswadnya nyokon yang di baru angin. Oleh Zaid dan Sarif tidak ada kekuatan dan kekuasaan untuk membawa agama. Basa-basi ini diketahuilah oleh raja. Karena dulu di Jeddah ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Gerhara, nama rajanya bernama Fakir Muhammad, mangkubuminya bernama Syekh Ismail. Beliau membawa agama kemari dengan cara membuat 13 buah betra, mengumpulkan 300 orang rombongannya, mengambil 3 helai surat dan berlayar. Lalu dalam pelayannya berlabuh di Ternate, di Saigon, Sri Lanka, Gujarat, juga beberapa buah benua yang lain. Tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran tadi. Berlabuhlah di ujung pulau Andalas ini, di sebuah dermaga namanya Pantai Tua. Lalu maka dikatakan dalam sejarah masuknya agama Islam pertama melalui di Perlak. Benar sekali, karena kerajaan di Perlak itu namanya Pantai Tua. Bukan nama Perlak, bukan nama kerajaan, itu nama batang kayu, itu material betra. Kita dapat melihat di Perlak ada bang betranya, itulah bukti kuat. Kalau kerajaannya namanya Pantai Tua. Lalu beliau mendarat di situ dan menjumpai sama rajanya dengan kata singkat. Berkenalan mengatakan hanya bawa pembawa ditanya pada Rasul. Lalu beliau tersebut ini adalah membuka Al-Quran tadi untuk disuruh membacanya. Jelas beliau tidak bisa membaca karena dialah raja Hindu. Meninggalkan Perlak, berlayar lagi sampai ke Baru. Namanya Danau Toba. Karena dulu di Medan ada sebuah kerajaan namanya Deli Tua, kerajaan Tua tunduk pada kerajaan Pasai. Hingga Deli Tua dibuat berbau istana Pasai. Diangkat seorang rakyat yang jelaya jadi raja bernama Allah Sultan Maimun. Lalu oleh Sultan Maimun minta bantuan kepada Malik Saleh. Karena rakyatnya di sana sangat batat sekali, batatnya tidak memberikan kerajaan dan juga agamanya, mereka itu selalu ingin duduk menyuruh di gunung sana, ingin menyendiri. Lalu minta bantuan kepada Malik Saleh karena mereka suka tinggal di istana, banyak kali peraturan agama, peraturan istana. Lalu dikirim ke sana lah bernama pengawal beliau ini bernama Tuhar. Tuhar tersebut selalu dijuluki dengan nama Singa Raja dan juga Harimau Raja karena beliau pengawal raja yang sangat bengis. Dikirimlah ke sana tadi Tuhar yang nama aslinya ke sana yang dijuluki dengan Harimau Raja. Sampai ke sana bisa menemukan suku Batak, maka dikatakan Batak dan Singa Raja menjadi pahlawannya dijuluki dengan si Singa Manga Raja. Kalau orang Padang dasar kata daripada menang kerbau, minang kerbau, maka rumah adatnya dibuat penuh kerbau, berbulu hijau bagaimana bulu kerbau begitu. Lalu di sana juga tidak bisa membacanya dan meninggalkan sana berlayar lagi hingga berlabuh di Barus, berlabuhlah di yang bernama tadi di Muara Pasai. Kita tinggalkan dulu pembawa agamanya, kita kembali dulu kepada kakek Malik Saleh. Kakek Malik Saleh namanya Malik Ahmad dan Malik Muhammad tadi untuk mencari rempah-rempah berdasarkan pada zaman selatan. Lalu beliau tersebut masuk kemari batu pulau ini namanya Pulau Perca, lalu berubah nama menjadi Pulau Ruja hingga berdiri lagi dan berdiri beberapa buah kerajaan, berubah nama lagi menjadi Pulau Andalas berdasarkan daripada Andalusia. Lalu beliau tersebut tentu saja sudah beranak pinak di sini. Dan Malik Ahmad tadi mempunyai seorang putra diberi nama Muhammad Merah Gajah. Malik Muhammad tadi mempunyai seorang putri diberi nama Putri Betum. Di antara Muhammad Merah Gajah bersama dengan Putri Betum dikawinkan lahir 2 orang putra. Pertama bernama adalah Merah Siwu Al-Malik Saleh, kedua bernama Merah Sum. Dua-duanya adalah putra dan juga satu ayah satu ibu. Merasa dulu setelah dewasa, beliau tersebut masih memegang sebuah perguruan kecil, belum isi di Deli Majun, sekarang menjadi nama sebuah desa Manjerun. Di situ perguruannya namanya Pulau Mangat, maka dikatakan Kecamatan Belang Mangat, beliau ketuanya. Adik beliau telah menjadi raja, menemukan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Campa. Kerajaan Campa berpindah dari Thailand dan Kamboja, tinggal di sini adalah namanya Raja Jempa. Lalu Raja Jempa tersebut memperluaskan kerajaannya, membuat sebuah negeri baru, namanya negeri antara laut dan gunung. Lalu menunggangi Gajah Putih. Lalu keluar sebuah kata namanya Birueng, maka ikon Birueng. Negeri antara dulu namanya Jamal Malik Saleh, Jamal Malik Dewa dijuluki negeri kekayaan, sekarang namanya Takengon, adik beliau ketuanya. Lalu yang sudah berlabuh di Muara Pasai mendarat menanyakan kepada orang negeri, apakah di sini ada kerajaan? Jawabannya tidak ada, yang ada sebuah kumpulan berdomisili di Deli Majun di Ketua yang Rasidu. Dia tersebut berpergian ke sana, kira ada 12 kilo dari sini. Lalu sampai ke sana berjumpa sama beliau, berkenalan, mengatakan bahwa beliau pembawa ditanya pada Rasul. Dibuka aswad tadi di depan Merasidu dipersilakan untuk membacanya. Jelas beliau yang bisa membaca malah menafsirkannya. Dikatakanlah rupanya inilah Malik yang saleh. Malik itu artinya raja, saleh artinya dan takwa, hingga beliau berubah nama menjadi Malikus Saleh. Baru beliau mengislamkan Pasai, membuka kerajaan Pantai Tua di Perlak, kalah kerajaan Pulau Baru.
dan juga diangkat seorang yang layak jadi raja di Perak bernama Alaidin yang kita duduki dengan Alaidin Syah. Alaidin Syah mempunyai 2 orang putri, salah satunya bernama Ganggang Sari. Ganggang Sari tersebut sudah disiramkan terbalik nama menjadi Putra Merah. Putra Merah dibesarkan oleh Siti Abdullah menjadi istri daripada Malikul Saleh. Dalam perkawinan ini lahir 2 orang putra. Yang pertama bernama Malikul Dahir Al Muhammad, yang kedua bernama Ahmad dijuluki dengan Malikul Mansur, juga punya anak 2. Lalu beliau tersebut telah mempunyai 2 orang anak dan oleh Pakir Muhammad jadi raja besar. Dan Pakir Muhammad berpulang ke Jeddah mengirim kemana sebuah istana kayu sangat tinggi dengan menaranya. Jadi istana begini ada di Titus. Titus kita ingkatnya kayu karena kita agama Islam bukan Hindu, kalau Hindu baru batu. Nah, lalu dikirim kemari sebuah istana kayu yang sangat tinggi dengan menaranya. Berpindah kerajaan dari 5 juz sana berpindah kemari. Karena dulu mobilisasinya daripada laut dan juga daripada sungai, maka pindah kemari. Dibuatlah istana di pinggir sungai berdekatan sama laut, dan waktu dibersihkannya rupanya ada sarang semutnya. Nampung kamu, karena suku Aceh ini dasarnya suku Melayu Jawa, dijuluki dengan bahasa Melayu ya ada sarang semutnya. Dirikan istana di situ diberi namalah semut betina, semut dara, semut remaja. Namanya semut dara, bukan samudra. Kalau samudra ada lautan yang luas. Lalu beliau tersebut duduk dalam istana Semut Dara, gabung bersama dengan nama Wilayah Pasai menjadi nama kerajaan Semut Dara Pasai, dan berubah nama pantai tua di Perlak waktu itu berubah nama menjadi Pantai Samudra. Di sini Samudra Pasai. Kalau Perlak bukan nama kerajaan, nama batang kayu. Nah, lalu beliau tersebut dalam istana Semut Dara menerima seorang tamu yang sangat agung namanya orang kafir. Yang gali pada sejarah itu. Karena Allah Maha Pencipta, Allah mengatakan bahwa dunia ini hampar, maka seorang anak manusia berdasarkan daripada Fenisia namanya Marco Polo mencari di mana ujung dunia. Hingga 17 tahun di dalam dunia jatuh dengan lagi kepada dasarnya. Marco Polo mengatakan bahwa rupanya dunia ini bulat bagaikan bola. Nah, inilah jurang pemisah dari muaka dan muaka, bagikan laki perempuan hari malam putih hitam dalam sekali jurang pemisahnya. Dan Marco Polo waktu datang membawa sebuah batang kayu yang namanya adalah bak pala, boh pala. Nyata Marco Polo jibam melalui pada itu daripada nanti dicampurkan daerah Abdia. Nah, lalu oleh Marco Polo masuk kemari, sampai kemari menjadi tamu agung daripada Malikul Saleh, dan Marco Polo sangat berkenan sama Malikul Saleh, dan Malikul Saleh juga sama berkenan sama Marco Polo. Lalu waktu Marco Polo mau berangkat ke Gujarat meneruskan perjalanannya, waktu ribu laut sudah habis, Marco Polo lapor kepada Raja Aceh apa laporannya, hingga tertulis di tulisannya. Nah, beliau sangat menghargai kepada tamunya, artinya walaupun orang kafir. Artinya begini, Marco Polo melapor kepada rajanya, kepada Malikul Saleh, ya Sultan, kami ingin meneruskan perjalanan kami dan kami sangat membutuhkan arah. Ini punya orang kafir, mana dia para ahli dalam perjalanan ke. Malikul Saleh bersenyum, tidak menolaknya. Walaupun arah itu bernajis, walaupun arah itu haram, tetap beliau tidak menolaknya. Dan beliau tanda tangani hal tersebut dengan arif dan bijaksana. Artinya adalah beliau memerintahkan rakyatnya pergi ke hutan sana untuk mencari air batang. Air batang tersebut dibawa pulang di istana, dihidangkan kepada 2.000 yang Marco Polo minum bersama dengan petinggi kerajaan Pasai. Dan tertulis dalam sebuah buku bahwa saya adalah Trevor Marco Polo. Ia juga masa bisa menghilangkan dahaga mereka di dalam perjalanannya. Dan itu dasarnya mencari air merah hijau, air aren hijau, bahasa Aceh peh hijau, itu dasarnya. Maka air nila hijau itu tersebut itu bisa dihembuskan oleh dengan jahil menjadi minuman keras seperti tua dan arak. Dan Marco Polo waktu sudah berangkat ke Gujarat ditanya oleh orang Gujarat, ini rombongan ini dari mana? Marco Polo dengan tilu lidahnya menjawab, kami ini dari Sumatera. Berubah lagi pulau kita ini menjadi pulau Sumatera. Yang rubah Marco Polo pada tahun 1292 disebabkan semut dara, baru jadi Sumatera. Kalau Ibnu Battuta sama Marco Polo jauh sekali. Ibnu Battuta sama Marco Polo 46 tahun. Juga Ibnu Battuta cuman tamu agung daripada Malikul Zahir, hingga diberikan sebuah cetak uang. Dan beliau tersebut Ibnu Battuta menerjemahkanlah apa artinya Pasai, apa artinya samudera, dan dia mengatakan bahwa tanah di sini mengandung garam. Tidak ada tanah di pinggir laut dan tidak mengandung garam selain daripada laut tawar, baru nggak ada mengandung garam. Itu kalau menurut saya begitu. Nah, lalu beliau tersebut ini meninggal dunia pada tahun 1297 pada bulan Ramadan pada hari Minggu, kena sebab penyakit wabah ini demam panas, meninggalkan 2 orang putra Ahmad dan Muhammad dan seorang permaisuri kerajaan Ganggang Sari sebuah kerajaan namanya Pasai. Dan beliau tersebut mengangkat anak yang pertama menjadi raja keluarga Pasai namanya Muhammad. Muhammad tersebut ini menciptakan 5 macam uang Pasai. Dibuat materialnya emas, bin nama dirham, perak, bin nama ringgit, kuningan, kupang, tembaga, pesai, timah tu. 5 macam uang tersebut itu pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam cerah Ibnu Battuta daripada Maroko, juga Marco Polo daripada Fenisia. Dialah pencipta uang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara, hingga beliau dijuluki dengan Raja Arif dan Bijaksana dengan kata lain Malikul Dahir. Dan uang dirham itu sekarang ada
berlaku masih di Maroko sana. Karena waktu baiknya Ibu Batuta datang kemari ngaji bersama dengan Mari Kudairi, diberikan sebuah cenderamata namanya Allah cetak uang emas, maka di sana masih berlaku uang dirham, kita saja yang berlaku uang kertas gitu ya. Itulah bedanya karena Indonesia yang merdeka bukan kita. Itu terjadi. Dan juga Mari Kudairi telah menemukan sebuah kerajaan namanya di Thailand, dan beliau terbukti hubungan erat bagus sekali bersama dengan Tiongkok. Dan oleh Kaisar Tiongkok bernama Kaisar Ming mengirim kemari sebuah cenderamata yang namanya lonceng tetradonya, dibawa oleh seorang penengah laut namanya Muhammad Laksmana Cheng Ho. Lalu dipaparkan di sini di sebuah masjid di sana Semudara di sini. Kalau di sana istana Mataram, di sini ada 2 istana, tapi orang selalu tahu 1 istana. Nah, lalu sudah dipaparkan ini, sudah hancur ini, baru dipindah ke sana, dari sana baru dipindah ke Banda Aceh. Jadi makanya beliau terbukti ini sudah itu menemukan sebuah kerajaan di Siam namanya waktu dimiliki oleh raja gitu, dan beliau ini ceritakan syahid dengan cara terdahsyat. Kita bagaimana dahsyatnya meninggal Mari Kudairi, dan beliau tersebut adalah meninggal dengan cara sakit. Nah, saya gali dalam sebuah sejarah lagi. Di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit, nama rajanya bernama Hayamuruk, patihnya bernama Gajah Mada, waktu mana pengendring pencipta Krisampu. Kerajaan Majapahit dengan sumpah palapanya untuk menundukkan Asia Tenggara dan Tandara. Dia menemukan dulu kerajaan Pasai, kenapa Pasai itu Asia Tenggara. Dia ingin menyerang sebuah kerajaan, tidak berani kombinasi 3 buah kerajaan menyerang kemari sekaligus. Sampai kemari Said, seorang raja namanya Mari Kudairi terbunuh oleh Gajah Mada. Antum supaya tanah siapa pasang namanya Semudara. Banyak sekali buktinya. Semuanya yang meninggal ini adalah semuanya suhada meninggal bagaikan masal, bagaikan meninggal tsunami. Alahannya 1 orangnya rabe-rabe terus itu bawa batang kayu sana. Nah, itulah bukti kuat. Dan juga kenapa begitu? Nah, karena orang Pasai lah yang terbunuh, mereka tidak bisa terbunuh karena mereka ada kebalnya, tidak bisa dimakan oleh cetera apapun. Maka sebenarnya orang Pasai yang terbunuh, yang selamat yang meninggalkan kerajaan. Lalu istana sudah hancur, raja sudah syahid, banyak meninggal, mereka menyuruh dengan kemenangannya. Waktu dia menyuruhlah diketahui oleh Kuntung Mana bahwa Gajah Mada ini memakai sebuah ilmu sihir bernama Rawa Rontek, karena waktu dia menyerang kembali tidak memakai alas kaki agar kakinya selalu teduh tanah. Jadi kalau itu tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang. Diketahui kelemahan Gajah Mada, terjadilah serangan balik. Dalam serangan balik ini ada pengajaran karena mereka itu sudah jauh sekali menyuruh, pengajarnya sudah jauh sekali mengajar. Pengajarnya orang Pasai sangat lelah dan minum air pada sebuah sumur, hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya. Terciptalah sebuah kabupaten di Aceh Timur namanya Idi, dan nama daripada Idi artinya air sedikit. Sedang minum air cukup dan tidaknya dengan terus langsung hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpanglah, di situ meninggal Gajah Mada. Sudah disiapkan jerat. Lalu Gajah Mada masuk dalam sebuah jerat, ada muka dalam petah. Tergantung dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas, benar tidak menyentuh tanah lagi, benar hilang dia punya kepala. Dia potong punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Sampai sekarang Gajah Mada yang ada patung kepalanya. Kalau badannya tidak bisa kita temukan, kalau kita temukan tentu tanah dia nggak bisa hidup lagi, maka dimisteriuskan. Jadi kan maka Gajah Mada orang tidak tahu menamakannya. Tercipta sebuah kecamatan lagi namanya Majapahit, desa nama daripada Majapahit. Baru anak daripada Syed Sarif dikirim ke Pulau Jawa, ke Kairo untuk mengalimnya. Waktu berbalik di sana tidak bisa mendarat di sini, disuruh mendarat ke Pulau Jawa sampai kita ada membantu Demak, tumbuhkan sebuah kelapa, beli dalam sebuah kota namanya Jayakarta, menjadi ibu kota Indonesia, Jakarta. Itu ayah Syed Sarif, ayah pertanyaan namanya Syed Sarif itu pernah daripada Rasul. Ya, pernah daripada Rasul karena Nabi kita punya anak Fatimah. Fatimah dikawinkan sama Sayyidina Ali, melahirkan orang putra pertama Hasan kedua Husain. Hasan meninggal dalam makan racun, Husain meninggal dalam peperangan, tapi telah meninggalkan beberapa orang anaknya seperti yang bernama Zainuddin, dan juga yang bernama tadi adalah Syed Sarif, ayah daripada Fathilah, itu daripada Rasul. Dan itu baru dikirim lagi di sini alim ulama di sini untuk membantu Fathilah memperkembangkan Islam Pulau Jawa, namanya Sayyidina Malik Ibrahim Maulana Ishaq Zainuddin Samsudin diberi nama Wali Songo. Kalau Pelipin dan Syed Ismail makamnya di samping Masjid Moro. Kalau Syed Abdullah ada di Petani Selatan di Juluki Diantuk Pasai. Kalau di Malaysia ada Malikul Mansur di Malaka. Ada 2 Syed Ejid di Penang di Aceh. Kalau kau guna Abu Samad, kalau kau Ternate dikirim Samsudin, maka di sini digelar dengan Serami Makkah, begitu Pak. Itu sumber saya, kalau Bapak mau boleh bacalah. Dalam sumber sejarah Nabi Muhammad kita dapat di suku kepala sejarah. Kitab kuning dikarang oleh Syekh Rauf kita dapat tubuhnya sejarah. Dari sejarah Ibnu Batuta daripada Maroko kita dapat di tangannya. Boleh dari Marco Polo daripada Indonesia kita dapat di alas bernama kakinya. Jadi maka ilmu akal sama ilmu agama beda, bagaikan langit dan bumi, bagaikan putih hitam lagi perempuan hari malam. Dalam ilmu akal tidak ada perkataan, perbuatan, pekerjaan tidak bisa masuk akal kita kerja. Kalau ada tersebut itu kejadian yang nyata, tentu kita katakan aneh, unik.
Coba kita bertolak balik semua agama, tidak ada yang tidak rui, kitabnya Allah, ciptanya Allah, semuanya aneh-aneh dan unik-unik. Tanya orang banyak akalnya, siapa tua tahu sama induknya kalau dia tahu. Itu yang satu hal mana umpamanya berarti kalau. Tapi melalui agama, bohlah bulan raya boh bud badan so, pulang baru raya bawa bud boh kita nyom baca mutakin mujar badan juga. Kita tanya mulu, oke terjawab. Itulah yang dapat saya kita baju kedua bola jam yang pegang madun dalam pinhan gitu yang mungkin kita perlu berhari ataupun berminggu begitu. Yang sumbernya mudah-mudahan, jangan kali baca.